Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku, kembali lagi dengan Bu Farah. Kita akan belajar matematika untuk kelas 5, 5 ICP, 5U1, 5U2, Minu Trate Putra Gresik. Nah, anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, sehingga kita akan selalu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Bu Farah ingatkan lagi, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan menjaga kesehatan, terutama pada masa pandemi ini. Anak-anak kelas 5 yang Bu Farah cintai, hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar bab 7 dengan judul data. Nah, subbab hari ini yang kita pelajari adalah penyajian data. Penyajian data. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang mengumpulkan data, membaca dan menafsirkan data, dan hari ini kita akan belajar tentang menyajikan data. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Farah sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yakni yang pertama, siswa dapat mengamati, membuat, dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang kedua, siswa dapat mengamati, membuat, dan menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Yang ketiga, siswa dapat mengamati, membuat, dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang, dan siswa dapat mengamati, membuat, dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Dalam pertemuan sebelumnya, kamu sudah mempelajari cara membaca data yang disajikan dalam bentuk tabel, piktogram atau diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Dapatkah kamu menyajikan data dalam bentuk tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram garis? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, simaklah masalah di bawah ini. Oke, penyajian data. Data harus disajikan dengan sederhana dan jelas agar mudah dibaca dan dipahami oleh semua yang membaca. Supaya data pengamatan menjadi sederhana dan mudah dipahami, kita perlu merubahnya dalam beberapa bentuk penyajian data. Nah, bentuk-bentuk penyajian data dapat disajikan berbagai macam, yakni yang pertama, berbentuk tabel. Yang kedua, berbentuk diagram gambar. Yang ketiga, berbentuk diagram garis. Dan yang keempat, bentuk diagram batang. Hari ini kita akan mempelajari berbagai bentuk penyajian data satu per satu. Ayo, siapkan buku catatan kalian dan catat apa yang Bu Farah perintahkan dalam video pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, coba sekarang perhatikan kambing yang ada di padang rumput berikut ini. Ayo, hitung. Ada berapa sih jumlah kambing seluruhnya? Ya, betul sekali. Ada 14 kambing ya anak-anak. Nah, sekarang coba kalian tulis berat dari masing-masing kambing di buku catatan kalian. Kalian silahkan stop dulu video ini untuk mencatat berat badan dari masing-masing berat kambing yang ada dalam gambar ini ya. Apakah kalian sudah mencatatnya? Oke, ayo kita lanjutkan ya. Nah, kalian sudah mencatat berat dari seluruh kambing yang ada. Sekarang, coba cocokkan dengan data yang Bu Farah miliki. Apakah sudah sama?
Nah, jika sudah, ayo kita mulai urutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Bu Farah ingin ingatkan bahwa setiap menyelesaikan pertanyaan tentang data, kalian harus terlebih dahulu mengurutkannya ya, agar kita lebih mudah membaca data yang ada. Baiklah, sekarang data sudah terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sekarang, ayo kita rubah data yang kita miliki ke dalam beberapa bentuk penyajian data. Nah, yang pertama, penyajian data yang pertama adalah dalam bentuk tabel. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai berapa saja yang berbeda pada data yang ada. Pada data yang kita miliki, nilai yang berbeda yaitu 30, 35, 40, 45, dan 50. Ini berarti kita memiliki 5 nomor data yang harus dimasukkan dalam sebuah tabel nantinya. Kemudian, langkah selanjutnya kita harus membuat sebuah tabel. Dalam membuat tabel, kita cukup membuat tabel dalam 3 kolom saja. Nah, untuk kotak atau kolom pertama, kita isi dengan keterangan nomor. Lalu, untuk kolom kedua, berhubung di sini data yang kita ambil adalah data berat badan kambing, maka kolom yang kedua adalah berat badan kambing. Untuk kolom ketiga berisi frekuensi atau jumlah data. Kolom ini bertujuan untuk menunjukkan banyak dari setiap satu nilai data yang ada. Nah, setelah keterangan tabel sudah dibuat, karena kita tadi memiliki 5 data yang berbeda, langkah selanjutnya yaitu kita buat terlebih dahulu 5 baris ke bawah pada tabel. Nah, sekarang ayo kita masukkan data yang sudah kita miliki ke dalam tabel satu persatu. Data yang pertama, berat badan kambing 30 kg, jumlahnya ada 4. Data yang kedua, 35 kg, jumlahnya ada 2. Data yang ketiga, berat badan kambing 40 kg, jumlahnya ada 4. Data yang keempat, berat badan kambing 45 kg, jumlahnya ada 2. Dan data yang kelima, 50 kg kambing, jumlahnya ada 2. Nah, untuk jumlah keseluruhan kita bisa menjumlahkan dari 4 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 lagi ditambah 2 lagi. Hasilnya jumlah kambing yang ada adalah 14. Cocok kan? Nah, bagaimana? Mudah bukan? Bu Farah yakin kalian pasti bisa. Nah, sekarang kita masuk ke penyajian data yang kedua, yakni diagram, gambar, atau piktogram. Pada penyajian data dalam bentuk gambar, biasanya satu gambar mewakili beberapa data. Bisa saja satu gambar mewakili 10 gambar atau lebih banyak lagi, atau bisa lebih sedikit lagi, tergantung dari sedikit atau banyaknya jumlah keseluruhan datanya. Nah, berikut akan Bu Farah contohkan dengan data yang kita miliki. Berhubung data yang kita memiliki hanya sedikit saja, Bu Farah membuat keterangan satu gambar kambing mewakili 2 kambing. Nah, contohnya di sini berat kambing 30 kg. Kalian masih ingat tadi ada berapa? Ada 4 ya anak-anak. Nah, karena satu gambar ini mewakili 2 kambing, berarti kita tulis hanya 2 gambar saja. Karena satu gambar mewakili 2, kalau 2 gambar berarti mewakili 4. Betul kan? 30 kg mewakili 4 kambing. Gimana? Mudah bukan? Nah, untuk data selanjutnya, ayo kalian selesaikan di buku tugas kalian ya.
Tentukan banyak gambar dari setiap data berat kambing yang ada pada tabel di samping. Semangat ya! Nah, untuk permasalahan yang kedua, anak-anak, sekarang Bu Farah sedang berada di luar kelas. Bu Farah ingin mengetahui buah-buahan apa saja yang ada pada pohon di sekitar sekolah. Bantu Bu Farah untuk mendapatkan data tentang buah yang ada ya. Dan berapa banyak jumlah dari masing-masing buah. Silakan kerjakan di buku tulis kalian. Buatlah penyajian datanya dalam bentuk tabel dan juga diagram gambar. Jika sudah, kirimkan foto pekerjaan kalian ke WhatsApp atau Google Classroom yang sudah disediakan linknya oleh Bu Farah. Semangat anak-anak! Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti materi penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram gambar? Bu Farah harap kalian sudah mengerti dan memahaminya. Jika belum mengerti, silahkan kalian putar kembali video pembelajaran ini. Kesimpulannya hari ini adalah yang pertama, ada berbagai macam bentuk penyajian data yang bisa kita gunakan, yakni yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel, penyajian data dalam bentuk diagram gambar, penyajian data dalam bentuk diagram garis, dan diagram batang. Agar kita lebih mudah dalam menyajikan data, kita harus pandai dalam membaca dan menafsirkan data terlebih dahulu ya. Masih ada dua bentuk penyajian data yang belum kita pelajari hari ini, yaitu diagram garis dan diagram batang. Bu Farah akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk tugasnya anak-anak, ingat, jangan lupa ya. Yang pertama, membuat dan melengkapi diagram gambar pada data berat badan kambing yang tadi. Dan yang kedua, membuat penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram gambar pada data buah-buah di sekitar sekolah. Oke, Bu Farah tunggu hasil pekerjaannya ya. Kalian harus selalu tetap semangat. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan menutupnya dan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.